Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Zulfana Brisa MTHI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih dan teman-temanku yang kubanggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul definisi dalil dan macam-macam sumber ilmu fikih. Menurut Dr. Abdul Majid Muhammad Al-Khafawi, ahli hukum Islam Mesir, sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah, Ijma' dan Qiyas. Mengenai keharusan berpegang kepada 4 sumber tersebut, dapat dipahami dari surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Sekiranya kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Perintah mentaati Allah dan Rasulnya artinya perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan perintah untuk mentaati ulul amri ialah perintah mengikuti ijma', yaitu hukum-hukum yang disepakati oleh para mujtahidin. Karena mereka itulah ulul amri, yakni pemimpin kaum muslimin dalam hal pembentukan hukum-hukum Islam. Adapun perintah untuk mengembalikan kejadian-kejadian yang diperselisihkan antara umat Islam kepada Allah dan Rasulnya, artinya ialah perintah untuk melakukan qiyas. Karena dengan qiyas itulah terlaksana perintah untuk mengembalikan suatu perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Qiyas pada dasarnya adalah perluasan makna dari perintah-perintah Al-Quran dan Sunnah. Beralih ke pembahasan definisi dalil. Dalil secara umum kita definisikan sebagai dasar hukum Islam. Secara bahasa bisa dimaknai dengan al-mursyid ila al-matlub, yakni petunjuk atas sesuatu yang hendak dituju. Menurut istilah, dalil adalah suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syarak yang bersifat praktis. Adapun dalil-dalil syar'i atau adillah syar'iyyah berarti hukum-hukum dan nilai-nilai yang mengatur perilaku mukallaf. Klasifikasi dalil digolongkan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan kualitasnya, yaitu terbagi menjadi 2, qat'i dan dhonni. Qat'i berarti mutlak. Qat'i menurut Abdul Wahab Khalaf tidak mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan dari makna asal kepada makna lain, serta tidak ada peluang untuk memahami makna selain makna yang ditunjukkan oleh teks. Seperti contoh ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka menunggu 4 bulan 10 hari. Dari dalil tersebut bisa dikatakan bahwa jelaslah masa iddah para istri setelah ditinggal suaminya, yakni selama 4 bulan 10 hari. Yang kedua, dhonni, yakni relatif. Menurut Abdul Wahab Khalaf, dalil yang menunjukkan makna tertentu yang harus dipahami dari teks Al-Quran dan hadis yang mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan dari makna asal kepada makna lain, serta masih adanya peluang untuk memahami makna lain selain makna yang ditunjukkan oleh teks. Seperti contoh, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, yakni kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Firman Allah tersebut menjelaskan tentang najisnya orang-orang musyrik. Apakah najis yang dimaksud adalah najisnya badan mereka secara hakiki atau najisnya akidah yang mereka yakini? Yang kedua,
klasifikasi dalil ditinjau dari segi asalnya, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli yaitu dalil-dalil yang berasal dari nas langsung, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan akli yaitu dalil-dalil yang berasal bukan dari nas langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad. Bila direnungkan dalam fikih, dalil akal itu bukanlah dalil yang lepas sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah, namun merupakan penjabaran dari Al-Quran dan hadis. Setidak-tidaknya, prinsip-prinsip umumnya terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, klasifikasi dalil ditinjau dari ruang lingkupnya. Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu dalil kulli dan dalil juz'i. Dalil kulli yaitu dalil yang mencakup banyak satuan hukum. Dalil kulli ini ada kalanya berupa ayat Al-Quran dan berupa hadis yang mengandung makna keseluruhan. Seperti contoh ayat Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Ayat di atas menunjukkan dalil kulli bahwa semua yang kita butuhkan dari isi bumi ini boleh dipergunakan. Yang kedua, dalil juz'i. Dalil yang menunjukkan kepada suatu persoalan dan satu hukum tertentu, seperti ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari dalil tersebut bisa dikatakan bahwa dalil itu menunjukkan dalil juz'i karena hanya menunjukkan kepada perbuatan puasa saja. Beralih ke pembahasan macam-macam dalil syar'i. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai hujjah baginya dalam mendakwakan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, serta sebagai media untuk bertakarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya. Kehujahan Al-Quran tidak dapat diperselisihkan lagi. Sebagai bukti bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah, ialah ketidaksanggupan orang-orang untuk membuat tandingannya, meskipun mereka itu adalah sastrawan sekalipun. Yang kedua, As-Sunnah. Sunnah adalah sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. Definisi sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Adapun fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah salah satunya sebagai bayan, yakni penjelas terhadap Al-Quran. Maka, bahasa Al-Quran yang tinggi tersebut terkadang tidak bisa digapai secara keseluruhan oleh akal, sehingga membutuhkan penjelasan sunnah Nabi. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah upaya para ulama untuk menghasilkan suatu hukum syar'i, di mana ijtihad ini mempunyai beberapa cabang. Yang pertama, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin sepeninggal Rasulullah. Jika ada beberapa macam pendapat yang berbeda, maka para mujtahidlah yang memutuskan kesepakatan terhadap hukum peristiwa tersebut. Dan status kehujahan ijma' ini sudah Allah jelaskan melalui ayat di awal, yaitu tentang perintah mentaati ulil amri, yakni seorang pemegang hukum, baik duniawi seperti kepala pemerintahan, anggota perwakilan rakyat, dan lain sebagainya, maupun pemegang urusan akhirat, yaitu mujtahidin, mufti, dan para ulama. Yang kedua, al-qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu hukum yang tidak ada nasnya kepada hukum yang terdapat nasnya dan telah ditetapkan. Adapun dalam menetapkan qiyas, jumhur ulama mengambil sumber qiyas dari 3 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, dan pendapat dan perbuatan sahabat. Seperti masalah minum khamar dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dari ayat tersebut, terdapat minuman khamr yang mempunyai sifat memabukkan. Maka dalam ilat memabukkan tersebut, apapun yang bersifat memabukkan akan diharamkan. Yang ketiga, al-istihsan. Menurut bahasa, istihsan adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut ulama, yaitu pindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali kepada qiyas khafi, di mana perpindahan tersebut lebih baik menurutnya. Istihsan terbagi menjadi dua, yaitu istihsan qiyasi dan istihsan istithnai. Yang pertama, istihsan qiyasi, yaitu prinsip awalnya seorang mujtahid harus mendahulukan qiyas jali dibandingkan dengan qiyas khafi. Namun, bila mana seorang mujtahid memandang bahwa meninggalkan qiyas jali lebih besar kemaslahatannya dibanding menggunakannya, maka qiyas jali tersebut boleh ditinggalkan dan beralih ke qiyas khafi. Contohnya, menurut kesimpulan qiyas jali, sumur yang berada di atas tanah pertanian yang diwakafkan tidak dianggap ikut diwakafkan, kecuali jika ditegaskan di dalam akad wakaf. Hal ini dikiaskan atau dianalogikan dengan akad jual beli dengan persamaan ilat, yakni sama-sama menghilangkan hak milik. Di dalam jual beli, sumur tersebut tidak termasuk yang dijual, terkecuali ditegaskan dalam akad. Namun berdasarkan istihsan yang berorientasi pada kemaslahatan, sumur tersebut termasuk barang yang diwakafkan tanpa harus dipertegas di dalam akad, karena dikiaskan dengan sewa menyewa dengan persamaan ilat, yaitu sama-sama untuk diambil manfaatnya. Yang kedua, istihsan istithnai, yakni mengecualikan hukum juz'i daripada kulli. Contohnya, menurut kaidah umum, makan di siang bulan Ramadan puasanya batal. Namun, jika itu dilakukan karena lupa, maka berlandaskan istihsan, puasanya sah. Istihsan ini telah ditegaskan di dalam hadis Nabi. Yang keempat, al-maslahah al-mursalah. Prinsip kemaslahan atau kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam atau suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat dan menolak kemudaratan. Dalam arti lain, maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Islam, namun diciptakan untuk memberikan maslahah pada manusia, seperti diciptakannya mata uang, adanya hukum bui, hak milik pertanian, dan adanya pajak penghasilan. Yang kelima, al-urf, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Adapun urf menurut ulama usul fikih adalah adatun jumhurun qaumin fi qaulin aw fi'lin, yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Contohnya seperti penyebutan al-walad yang ditujukan kepada anak laki-laki, di mana anak perempuan tidak termasuk dalam penyebutan itu, dan kata lahmun yang berarti daging dan ikan tidak termasuk dalam penyebutan itu. Yang keenam, al-istishab, yaitu menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaan semula selama belum terbukti ada sesuatu yang merubahnya. Misalnya, seorang yang diketahui masih hidup pada masa tertentu tetap dianggap hidup pada masa sesudahnya selama belum terbukti bahwa ia telah wafat. Demikian pula halnya seorang yang sudah memastikan bahwa ia telah berwudu, dianggap tetap berwudu selama belum terjadi hal yang membuktikan batal wudunya. Dan seperti makanan, minuman, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya, selama tidak ada dalil yang melarangnya, adalah halal dimakan dan boleh dikerjakan. Yang ketujuh, syar'u man qablana,
ialah syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Apakah kemudian syariat-syariat yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula kepada umat Nabi Muhammad? Para ulama usul fikih sepakat bahwa syariat para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tidak berlaku lagi bagi umat Islam, karena kedatangan syariat Islam telah mengakhiri keberlakuan syariat-syariat terdahulu. Dan apabila hukum yang dilakukan pada masa Rasul terdahulu tersebut mengalami penegasan dalam Al-Quran tentang berlakunya hukum tersebut pada masa Nabi Muhammad, maka hal tersebut boleh diterima. Yang ke-8, qaul sahabi. Pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Adapun yang dimaksud sahabat Rasulullah ialah setiap orang muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Dalam hadis dijelaskan Rasulullah bersabda, "Para sahabatku bagaikan bintang-bintang. Siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapat petunjuk." Hadis riwayat Abu Dawud. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.